Kitchen itu Halo. Nah, itu tadi Tribuners video dari Juju Kitchen sendiri. Mbak, aku penasaran nih dengan video tadi. Aku ngeliat tuh di videonya Mbak masak sendiri, terus sambil Mbak juga yang ownernya yang setahu apa Mbak yang masak nih semua yang ada di sini sekarang ini. Iya. Mbak semua yang masak sendiri ya. Aduh, saya minder banget nih Tribuners. Mbak Jujunya udah cantik, pinter masak lagi ya. Aduh, jiwa aku gimana nih? Oke, kita langsung aja nih bertanya. Bagi Tribuners juga pasti udah pada penasaran nih. Aku mau nanya di awal ini sih Mbak. Nama usaha Mbak nih ya Juju Kitchen, sesuai dengan nama Mbak Juju Kasim. Ya. Boleh tahu nggak Mbak itu kenapa Mbak memilih nama usaha Mbak sesuai dengan nama Mbak? Iya, nggak terpikir punya karena jadi waktu itu pas buat nggak tahu bisa booming kan. Jadi ya udah pas mau cetak brand ditanya nih mau buat brand apa, udah deh lebih gampang Juju Kitchen gitu aja sih. Oh, jadi memang karena awalnya nggak ada terpikir bakal selaris sekarang ini, Iya, jadi iya. ya sesuai nama saya aja Iya, gitu ya. lebih gampang. Iseng-iseng yang membuahkan hasil ya. Berarti namanya itu membawa berkah nih Mbak. Nah, amin. Kalau dari cara-caranya seperti ini, Mbak selama menggeluti Juju Kitchen ini sudah berapa lama Mbak menggelutinya? Dari 2013. 2013 berarti sudah 7 tahun ya Mbak menggelutinya. Pantes sudah banyak yang kenal juga dengan Juju Kitchen nih Mbak. Ya. Penasaran ya akunya Mbak. Awal mula dari Mbak memulai usaha ini tuh bagaimana? Apa ada cerita yang bisa Mbak bagikan kepada Tribuners Medan mungkin? Ya. Awal mulanya itu sih nggak rencana ya, semua nggak sesuai prediksi. Karena ibu rumah tangga yang suka masak. Jadi waktu itu kita baru merit sekitar setengah tahunan gitulah. Di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan gitu. Sementara udah kebiasaan itu mau cari dari Biasa kerja ya? udah biasa kerja, jadi kayak anak juga ada yang jaga. Ya udah deh iseng sama temen belajar buat kue. Waktu itu juga belajarnya juga otodidak semua sih, dari kakak aku yang memang udah belajar di Jakarta. Waktu itu aku iseng, aku cuma kepengen makan cake keju gitu. Jadi ya udah deh, waktu itu masih BBM, udah buat sambil buat ternyata berhasil. Oh, jadi Mbak memulainya itu pertama iseng-iseng buat Iya. kue dulu ya? Iya, iseng Dari kue dulu, baru Mbak terjun ke yang makanan tumpengan ini. tumpengan begini kayak open Oke. PO makanan Nusantara gitu. Kebetulan mama juga ada buka rumah makan sih di Lubuk Pakam sana. Oke, jadi mamanya Mbak Juju juga ada restoran. Jadi memang udah kayak memang suka masak itu memang Iya. dari keturunan ya. Iya dari mama. Kalau saya memang masak apa-apa juga nggak bisa nih Mbak. Kok saya menjelekan diri sendiri di sini ya. Jadi Mbak Juju, tantangan tersendiri ketika Mbak memulai usaha Juju Kitchen ini apa? Tantangannya ya, nggak, ya sulit sih ya buat ini ya. Pasti ya mulainya pasti susah Banyak, gitu. awal-awal terima pesanan itu 12 loyang tuh paling ingat. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu kuenya semua gagal. 12 loyang gagal terus. Oh, itu sudah mulai ada yang pesan atau Ada yang pesan, aku open Oke. PO gitu kan. Terus teman-teman bilang, buat dong, di Medan udah nggak pernah ada kue-kue seperti ini, udah Oke. jarang kan, sebenarnya udah pakai icing-icing kan. Jadi ya kebanyakan yang ini udah nggak ada, udah lumayan ya kayak susah lah dicari. Jadi iseng open PO, terima orderan 12 loyang. Oke, langsung dapat 12 loyang loh pesanannya. Langsung dapat teman-teman pada semua support kan. 12 ternyata buat gagal semua. Oh, itu 12 loyang itu teman-teman Mbak semua. Iya, yang- teman-teman semua pada support kan, Oh, coba aku mau dong, aku mau satu-satu ya. Iya, iya. Tapi ternyata Mbak coba gagal. Iya, Terus gagal, gimana? tapi udah nyerah nih. Udah nggak mau buat lagi, aku udah nggak ngerti, nggak apa-apa. Aku juga tinggal bilang sama temen, aku nggak bisa buat karena
gagal terus kan, 12 loyang dari jam 8 sampai jam 8 Itu lama malam banget pagi. loh, oke. Iya. Dan ada support saya orang kerja. Pas dia bilang, "Udah buat aja nih pas lagi ada telur, mumpung telur juga gratis." Karena suami kebetulan peternak. Ayam. Dia ada produksi telur gitulah ayam. Oke. Jadi dia bilang masih gratis, udah habiskan aja. Ternyata dari jam 8 itu mulai lagi sampai jam 2 malam berhasil semua 12 loyang. Jadi tapi hitungannya seharian dong ya buat Iya. 12 loyang Iya. doang itu seharian. Jadi memang bakal ada gagalnya juga Iya, ya Mbak pasti ya. Itu jadi orderan pertama Mbak 12 loyang Ya, itu. 12 loyang. Tapi hebat juga loh teman-teman Mbak Jujunya nge-support Iya. dengan Mbaknya walaupun Iya. padahal mereka mungkin belum pada rasain ya. Iya, pada belum ngerasain Memang kita sih. kalau mau buka usaha gini harus dibantu support Iya, dengan orang iya. sekitar kita ya Mbak. Mm-mm. Kalau boleh tahu Mbak, modal awal Mbak membuka usaha ini berapa ya kalau boleh tahu nih? Modalnya itu sih itu telur satu apa itu namanya, satu apa sih namanya Satu kalau yang papan. satu papan berarti 10 papan ya, 10 10 papan. papan. Nah, itu aja sih sama tepung-tepungannya enggak. Itu tapi tadi telurnya ceritanya punya suami ada usaha Iya, produksi iya, telur. Itu juga gratis dong hitungannya. Iya. Wah, Bisa itu dibilang waktu itu gratis. itu keberuntungan ya. Jadi memang kayak ada suatu kemudahan yang diberikan untuk Iya. Mbak Juju memulai usahanya ya. Jadi lumayan nih. Telurnya gratis. Kalau saya minta telur sama Mbak Juju aja deh kalau gitu. Sekarang udah nggak gratis sih. Langsung dikasih tahu kalau udah nggak gratis. Aduh, gagal. Kalau Mbak Juju di Juju Kitchen ini apakah ada store offline ya Mbak? Belum, tapi kita berencana bulan 12 itu open. Ini lagi di pembangunan sih, lagi Oh, on process. Iya, on process. Itu di mana Mbak? di sekitar Cemara juga sih. Cemara Asri juga ya. Jadi Mbak ini sebelumnya Masih masih online. online dan itu buatnya masih di rumah berarti. Iya, masih di rumah. Tuh Tribuners. Bulan 12 nanti mau ada pembukaan outlet Juju Kitchen. Juju Eatery. Juju Eatery. Heeh. Beda namanya nggak kitchen lagi ya karena nggak di dapur rumah Iya, lagi. iya. Udah ada nih pekerjaannya Jadi udah nih. beda. Oke, siap. Mbak, apa aja jenis produk yang Mbak jual nih? Awalnya itu aku jual ini cake. Enggak, kita mulai dari awal dulu deh, Mbak. Pertama buka. Pertama ini cake dulu. Cake ini ya. Berarti ini yang udah lama banget ya, sampai 7 tahun. Ini udah sempat fenomenal banget sih, 2-3 tahun itu fenomenal. Ini pernah aku buka di lapangan Benteng kalau nggak salah ya. Di yang Ada lapangan acara Benteng ada event acara gitu. event gitu, Bajar. Itu sehari terjual 100 loyang. Satu hari 100 loyang. Ya. Harganya berapa, Mbak? Satu loyang? Ini Pada sekarang saat itu? pada saat itu 270 ya kalau nggak salah. 270.000. Ha. Hitungin omset orang enak nih ya. Dikali 100 loyang berapa tuh Tribuners? Tapi waktu itu kita kalau Bajar kita nggak jual per loyang gini sih, kita jualnya per slice. Jadi waktu di situ lebih seru. Orang datang ngantri, kita potong, kita kasih topping gitu. Jadi seru sih. Oke. Jadi banyak banget. Nah di situ udah sempat jadi viral, fenomenal. Dari event itulah makanya ini viral pada saat itu. Oke. Tapi itu hebat banget ya bisa 100 loyang padahal itu jualannya slice ya. Iya slice. Itu satu slice-nya berapa, Mbak? Kemarin? Waktu itu masih 25.000 ya kalau nggak salah. 25.000. Sekarang masih terima slice atau harus beli satu loyang? Kalau sekarang sih masih loyang ya, tapi ntar kalau kita udah buka, ketika ada store-nya nanti jual slice. Oh, bisa tapi deh. kalau waktu pas bajar-bajar gitu kita selalu slice. Slice bisa, wall bisa gitu. Jadi Juju Kitchen ini sering ikut acara Sering. event ya? Eventnya Tribun Medan, Mbak pernah ikut nggak? Belum sih. Terakhir sih karena ini kan pandemi ya kan nggak boleh tuh ada event. Terakhir kita 2019 bulan September ya, kalau nggak salah. Di mana ya? Acara HUT Tribun yang ke-9. Oh. Jadi itu event jalan santai. Oh, oke. Mbaknya nggak ada sih memang standnya kita lihat. Nggak ada ya, memang nggak ada sih. Next kalau pandemi udah Oke. udah berakhir kan kita tuh bisa ada buat event lagi, Iya, kita ajak lah Mbak Juju join ya. Boleh. Siap. Terus next Mbak untuk produk keduanya apa lagi nih? Produk keduanya itu sebenarnya open PO, kayak makanan kayak nasi gitu, nasi soto, nasi sayur gitu-gitu aja jadi sih. masakan rumah gitu ya. Masakan rumah aja. Terus begitu udah nggak lama, udah selama pandemi kan susah kan itu jual-jualan kayaknya agak sempat benar. susah deh. Jadi Memang susah. akhir-akhir ini kayak nggak salah jalan 3 atau 4 bulan
kemarin ini semenjak pandemi ini tiba-tiba lagi rame banget. Yang Jual ini tumpeng ini aku open PO ini. Sebenarnya nggak rencana buat ini. gitu, Ini ada cuma ada gitu. teman. Cici bisa buatin tumpengan nggak? Waduh gimana ya? Coba Cici kan bisa masak. Ya memang masaknya bisa, cuma kan takut juga kan. Oke. Ya udah dari awal itu diterima, ternyata jalan. Jalan juga ya. Dan aku ya biasa ya, aku kan kepo orangnya Mbak. Aku ngeliatin Instagramnya juga lagi banyak banget Mbak produksi Iya, untuk memang. dari tumpengannya ini. Tapi memang selera banget sih. Nggak boleh makan ya Tribuners ya, nggak boleh ya. Oke. Terus Mbak, ini kalau please coknya? Baru aja. Kemarin bulan 6 sempat jalan karena males, terakhir stop. Terus ini jalan lagi belum 1 bulan tapi udah lumayan hampir terjual 3.000 piece. Per harinya? Enggak, belum minggu. Belum 1 minggu itu udah mau 3.000 piece. 1 sampai 2 minggu 3.000 piece. Oke, padahal baru ya. Tapi tunggu dulu Mbak, tadi ada bahasa males nih. Kenapa Mbak males nih dengan TikTok nih? Awalnya itu kan nggak rencana mau buat itu, cuma kasih anak tahu aja sih, ngajarin anak-anak. Cari duit tuh nggak gampang. Jadi kalau memang mau beli ini, kamu harus tahu mami juga kerja. Mami mau pengen ini juga harus kerja, cari duit. Ya udah tantangin anak-anak sih itu, tantangin rupanya mereka mau. Oke, jalan buat loh dia. Jadi ini anak? Iya, anaknya awalnya anaknya ini 1 bulan pertama itu anak, terus terakhir dia sendiri kayak udah mami udah malas, mami juga karena maminya juga nggak support lagi karena banyak banget yang mau dikerjain. Benar. Ya kue, ya tumpeng, ini itu. Jadi terakhir stop itunya 1 bulan, jalan 1 bulan stop. Ini terus ada teman-teman lagi asik suruh-suruh buat lagi. Ya udah deh, mulai lagi baru belum 1 bulan ini sih. 1 minggu ya? Belum 2 minggu lah kayak Belum gitu. 2 minggu ya, tapi udah terjual 3.000 box. Yap. Aduh, aku nggak ngebayangin nih. Jadi ini mikirnya gini ya. Duit aduh, banget dah. Ini Mbak, aku juga penasaran banget nih Mbak, kan ini buatnya di kitchen nih, dapur di rumah Mbak sendiri, benar. Untuk mengerjakan ini semua, apakah ada yang bantu atau Mbak sendiri? Ada sekarang ya, ada. yang mempekerjakan orang juga tenaga kerja ya. Berapa orang tuh Mbak? Sekarang udah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi Mbak Juju Kitchen sendiri berhasil mempekerjakan 4 orang untuk diberikan penghasilan juga yang membantu ya. Mbak, selain itu Juju Kitchen ada kegiatan lain atau usaha lain yang digeluti nggak Mbak? Nggak ada sih. Kegiatan lainnya nggak ada? Nggak ada. Cuma lagi fokus untuk pembangunan. Iya, lagi fokus ini sekarang. Berarti selesainya itu kan bulan Desember. Ada grand opening ya. Berarti boleh lah diundang Tribun. Boleh, pasti dong. Sekalian aja diinfoin Mbak, tanggal berapa mungkin udah ada? Belum sih, karena lagi pembangunan juga kan. Jadi belum bisa pastikan. Desember. Coba Mbak diinfoin, mungkin Tribuners ntar penasaran di mana lokasinya. Lokasinya di Cemara Asri. Jalan Boulevard Raya ya kalau nggak salah. Dia pas 2 sudut ruko. Samping, boleh bilang nggak, Alfa. Oh iya, itu. Seberangnya itu kita. Berarti di dalam kompleks Cemara Asri. Di dalam. Nah itu dia, jadi nanti bulan Desember, nggak lama lagi tuh, kemungkinan awal atau akhir bulan Mbak? Kayaknya sih pertengahan ya. Mungkin. Tuh Juju Kitchen yang mau penasaran dengan Juju Kitchen, langsung aja nanti di bulan Desember udah ada grand opening untuk outlet offline-nya guys. Jadi kalian yang udah bisa beli slice juga yang itu. Ini slice. Ini berarti dijual juga ya di outlet ini sih ke offline aja sih, kayak orang kayak ada pesanan gitu baru dibuat sih. Open PO aja ya. Mungkin yang ini tuh dijual di offline-nya. Mbak, untuk Juju Kitchen sendiri melakukan promosi atau kegiatan seperti apa? Dengan followers Juju Kitchen yang aku udah lihat kok nggak salah ada 20.000 ya? Iya, 20.000,8 ya, 2.000. Iya, 20.000 lebih. Lebih. Followersnya itu Mbak bisa dapat followers segitu banyak itu melakukan promosi atau kegiatan apa sih Mbak? Justru enggak sih, cuma Mbak kegiatannya tuh yaitu sering ikut bajar. Oke. Dari bajar-bajar jual slice. Nah, jadi semuanya pada kayak kepengen tahu mungkinnya dia follow deh. Oke. Ikut bajar berarti Mbak, itulah kegiatan yang paling sering Mbak lakukan ya. Jadi 1 tahun itu bisa 5 kali bajar ya kayaknya. Oh, itu dia Tribuners. Jadi memang harus sering ikut kegiatan-kegiatan umum ya, yang diikutin banyak orang. Jadi mereka bisa tahu brand kita nih, gitu ya Mbak. Bener ya. Juga. Branding sekalian, benar banget. Mbak, ini kan Mbak selama kalau boleh tahu nih, Mbak ngikutin event kayak gini tuh
apakah balik modal dengan yang modal Mbak keluarkan untuk belajar? Karena setahu aku untuk orang usaha yang baru merintis itu agak berat tuh untuk ikut bazar kayak gitu, termasuk mahal. Itu gimana Mbak mengatasinya atau berani mengambil keputusannya? Awalnya itu sih berani ya, optimis sih, yakin pasti bisa. Gitu aja. Yang penting jangan sampai salah acara ya. Iya bener-bener. Aku pernah loh salah acara, pernah. Oh, pernah ada kejadian juga. Pernah, itu salah ikut sekali itu acara itu terjual nggak sampai 5 loyang. Berarti 3 loyang aja kayaknya. Itu ingat banget sih, itu 3 loyang nggak bisa nutup semua, nggak bisa. Cuma kerja capek. Jadi kayak jual rugi gitu ya. Iya, jual rugi. Buang-buang modal gitu aja buang-buang, ya. Itu sekali aja sih. Jadi memang setiap usaha itu pasti ada kegagalan yang bakal kita terima ya Mbak. Menurut Mbak sendiri, peluang usaha yang Mbak lakukan ini bagaimana? Apakah bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan? Ya, bisa. Kenapa tuh Mbak? Kalau boleh tahu alasannya. Gimana ya? Menjanjikan sih menurut aku ya. Pokoknya ini bisa deh. Menurut aku juga ntar aku kedepannya juga mau nge-franchise nama ini, brand ini. Oh, bakal dibuat franchise-nya. Jadi orang udah bisa buka dengan nama Juju Eatery tadi itu ya. Juju Eatery. Tapi ntar yang di franchise itu ya cake ini. Ini aku rencana sih kepengen ya jadi kayak oleh-oleh Medan lah. Oh, siap. Tapi berhubung ini memang udah booming dan aku aja dari tadi ngeliatinnya ke situ aja nih, guys. Penasaran banget dengan rasanya nih karena berhubung agak jauh juga tuh ya Mbak. Tapi kalau misalnya aku mau open kan Mbak open PO nih. Terus itu bisa dikirim nggak sih? Bisa. Sekarang udah ada Gojek sama Grab gitu kan? Oh, jadi nanti tinggal pesan dari situ aja ya Mbak. Oke, siap. Itu dia Tribuners. Nih Mbak, untuk ngikutin kegiatan ini ada join sama komunitas gitu kah? Nggak ada sih. Belum ya, nggak ada ya? Belum. Oh gitu. Jadi Mbak memang lagi berjalan sendiri aja ya? Iya, lagi berjalan sendiri. Jadi kedepannya ada rencana apa lagi nih Mbak untuk pengembangan usahanya? Itu sih kedepannya cuma mau open offline itu aja. Yang Eatery itu sama yang tadi franchise namanya. Itu ya. Setelah franchise mungkin ada lagi Mbak apa? Mudah-mudahan bisa buka outlet lagi. Oh gitu ya, banyak ya. Itu memang otak-otak orang pembisnis gitu ya. Harus ke depan terus, keren banget nih Mbak Jujunya. Aduh. Mudah-mudahan investor bisa. Oke Mbak, ini aku penasaran banget nih sama tumpengannya sama pistoknya juga. Boleh nggak Mbak kalau aku coba? Boleh dong. Boleh ya. Tribuners yang ngiler, aduh saya mohon maaf lahir batin walaupun belum lebaran. Boleh. Ini tapi nggak ada ini apa aja? Nggak apa-apa sih Mbak, aku colek aja. Ini nasi liwetnya. Ini nasi liwet. Yang ini Mbak masaknya dengan mentega kah atau apa gitu? Enggak pakai mentega, enggak pakai santan. Jadi aman ya, nggak ada terlalu banyak lemak ya. Terus ini ada ayam goreng. Ini tempe bacem. Ini apa nih Mbak? Itu baby cumi. Baby cumi. Aduh, ya oke. Terus ini lalapan, telur asin, di sambal belacannya, ikan gorengnya. Mbak, ini aku penasaran kalau segini harganya berapa nih Mbak? Ini kalau yang ini 750 sih. 750 udah dapat ini semua Mbak? Ya. Untuk berapa orang ini Mbak? Kalau aku bilangnya sih 5 orang ya, tapi ini menurut aku bisa lebih 5 sampai 7 orang sih. Kalau tadi banyak tukang sih. Makannya banyak, mungkin ya tergantung customernya sih ngambilnya gimana. 270 ya. Ini ikannya juga banyak ini. Iya. Bisa dong. Ini aku coba baby cuminya. Aduh, sorry. Ini asli Mbak buat semua sendiri. Iya. Yakin Mbak? Yuk ke dapur. Aduh, ayo banget aku diundang gimana nih? Tribuners penasaran juga nggak? Jadi ini tempe bacemnya. Tadi ini pistoknya Tribuners Medan. Jadi itu yang booming. Nih cocol pakai cabai. Oke, siap. Ini cabai sambal lalapannya ya. Pedas jadi. Pedas Mbak ya? Iya. Bagi aku pedas sih. Nggak tahu deh Mbaknya. Mbak enak banget Mbak. Cuma itu aku tipe orang yang tidak terlalu suka pedas. Tadi aku kan sampai tanya tuh, pedas Mbak gitu kan. Terus waktu aku makan ternyata ya tetap ada manisnya. Jadi memang gak kayak nyakitin. Iya. Karena aku pernah makan tuh kayak yang pedasnya tuh sampai nyakitin mulutku. Itu sebel banget. Sumpah. Ini enak. Aku coba pistoknya deh sekarang. Pistoknya yang lagi viral. Sorry ya nih Tribuners, kalau kalian mau open PO aja langsung di Juju Kitchen. Mbak, kalau misalnya nih Tribuners ada yang mau pesan sekarang gimana caranya? Bisa sih DM langsung ke aku, biasanya aku yang balas.
Entah Mbak. Mhm. Jadi itu langsung Mbak sendiri yang balas. Ya, aku yang sendiri yang balas. Aduh, Oke. udah selesai baru datang ya. Bilang dong Bang. Ada tisu nggak? Nah, ini aku mau coba nasinya nih sekarang, Tribuners Medan. Tuh dapat tehnya. Ada petenya, Mm-mm. guys. Suka makan. Ini yang oren-oren ini apa namanya Mbak? Oh, terus cabai saplak sih. Cabai caplak ya, oh my god. Ini enak banget sih pastinya. Ini aku makan sama petenya guys. Ini memang gurih, nggak enakin, serius. Dari tempe bacemnya juga enak. Sambalnya nggak nyakitin mulutku dengan tipeku yang nggak terlalu suka pedas. Jadi dia memang kayak sambalnya itu enaknya itu karena dia nggak gimana sih, biasanya kan kalau misalnya pakai merica itu kayak pedasnya tuh belakangan kan Mbak. Iya, nggak enak di ini memang tenggorokan ya. kayak kelihatan kalau ini memang sambal asli. Yap. Mbak nggak campur-campur pengawet atau apa gitu. Nah untuk fish stocknya juga tadi aku udah rasa Tribuners Medan gurih banget, nggak keras karena biasanya aku nyoba fish stock itu kekerasan Mbak. Kekerasan, Untuk giginya ini gurih, enak. Jadi untuk para Tribuners Medan yang mau pesan Juju Kitchen bisa langsung DM kemana nih Mbak nama Instagramnya? Juju Kitchen. Juju Kitchen bisa, Juju Kasim juga bisa. Oh Instagram Mbak langsung Iya, juga boleh ya sendiri, open BO-nya. Tuh Tribuners Medan, bagi kalian yang mau pesan Juju Kitchen bisa langsung chat atau DM Mbak Jujunya di Juju Kitchen atau Juju Kasim. Mbak ini kita mau bacain pertanyaan dari para Tribuners nih. Pertama dari Australia. Strategi apa yang dilakukan oleh Juju Kitchen untuk meningkatkan konsumen selama pandemi gini? Kasih saran dong untuk para UMKM yang saat ini lagi susah berjualan pandemi gini. Kalau aku sih yang penting story itu tetap harus berjalan ya. Story Instagram kita tuh Oke. harus tetap aktif. Ya, apapun itu yang berhubungan dengan penjualan kita itu ya post aja terus. Ngepost setiap hari harus terus setiap hari nge-post itu ya, harus Mbak? jangan sampai enggak sih, karena bisa kosong juga customer. Jadi nanti mungkin kemungkinan para customernya mikirnya kalau ini lagi nggak buka lagi Iya, nggak jualan, benar ya Mbak? jadi- Gitu. jadi harus Tipsnya ada. Itu tips yang sangat bermanfaat loh bagi para UMKM nih Mbak. Next kita ada pertanyaan dari Marta Ompusunggu. Makanannya bisa dikirim keluar kota Medan nggak? Nah ini agak nggak bisa sih, belum berani sih. Tapi kemarin sempat waktu belum pandemi itu ada pernah kirim sampai ke Jakarta, kita frozen gitu. Frozen itu apa yang Mbak kirim Ya kemarin? kayak baby cumi, kayak ayam goreng. Oh persatuannya Iya, ya, persatuan. nggak tumpengan, Enggak langsung tumpengan gitu, nggak bisa. Oh, bisa, tapi berhubung ini pandemi itu yang buat Mbak Jadi nggak berani nggak sekarang. bisa kilat kan, nggak bisa langsung sehari sampai. Jadi kita nggak berani terima resiko itu sih. Oke, mungkin kedepannya ada niatan Mbak untuk Iya. bisa. Kemungkinan juga mungkin Mbak Jujunya nanti buka di luar kota gitu ya. Amin. Untuk Juju Eatery-nya. Tuh Tribuners. Next, pertanyaan terakhir dari Basang. Bisa request makanan yang nggak ada di Juju Kitchen nggak? Soalnya aku yakin kalau buatan Juju Kitchen pasti enak banget. Jadi contoh mungkin mungkin maksudnya gini, Mbak ada jualan donat nggak? Aku ada buat donat juga sih. Di Juju Kitchen Mbak jual juga? Ada. Oh ada, yang mungkin nggak ada Mbak jual. Kalau dia pesan. memang aku bisa dan menurut aku layak untuk dijual. Oh bisa jadi sih. bisa ya request Mbak, saya bisa. kepengen ini bisa nggak membuatin bisa ya? Tuh bisa, itu bedanya Juju Kitchen sama yang lain. Juju Kitchen karena ownernya sendiri ya masak, jadi ya lu Iya. bisa ngomong apa aja, mau apa nih, mau apa ngomong. Iya, Kalau saya bisa, saya mampu gitu Iya, ya Mbak. banyak sih customer nanya, boleh request menu nggak gini-gini? Boleh, selagi aku bisa buat, aku bisa. Tuh, Pasti bisa. langsung kalau mau nanya ke Mbak Jujunya bisa langsung DM aja tuh guys. Tadi Instagramnya udah ada ya. Nah ini Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Boleh kasih tips dan saran untuk para sobat bisnis Tribuners Medan kita Mbak yang mau mulai membuka usaha mungkin. Tipsnya ya, jangan nyerah sih, jangan pernah menyerah, fokus sama apa yang mau kita kerjain, mau jadi apa ini, ntar mau jalannya kemana. Oke. Yang penting jangan menyerah.
Itu pokoknya satu, jangan pernah menyerah, apalagi bosen ya Mbak. Iya, nggak boleh ya. jangan nggak boleh. Tuh Tribuners, tips dari Mbak Juju apalagi udah dilihat sendiri, Mbak Jujunya sudah menghasilkan nih. Nggak main-main, followers aja sampai 20.000. Tadi untuk ikut event aja udah 100 loyang per harinya. Tuh ya Tribuners Medan, jadi jangan pernah bosan. Mbak, sebelum kita close nih, tadi ada 3 pertanyaan dari Tribuners Medan. Kita mau memberikan 1 box pisang coklatnya nih. Boleh. Mbak, yang pilih deh tadi pertanyaannya mana yang mau kita berikan. Mana ya? Tadi pertanyaan pertama ada tentang untuk meningkatkan penjualan selama pandemi gini gimana. Yang kedua pertanyaannya untuk kirim ke luar kota, sama satu lagi pertanyaannya itu Yang request makanan. Request makanan ya. Yang request makanan deh boleh. Oke, yang request makanan tadi Basang. Selamat Basang, kamu berhak mendapatkan 1 box pisang coklat. Bisa langsung ambil 1 box pisang coklatnya ke kantor Tribun Medan sekarang juga, nanti kita yang ngabisin. Bisa langsung dijemput di Jalan Wahid Hasim nomor 37. Karena ini kebetulan Mbak Jujunya udah bawain langsung untuk boxnya. Oke Mbak Juju, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ke kita, udah mau mampir ke Tribun Medan. Jadi Tribuners Medan, bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Seorang pengusaha hebat di Indonesia yaitu adalah Bob Swadiono. Nah Tribuners Medan, sekian dulu untuk Tribun Medan BBM kali ini, bincang bisnis UMKM. Saya Maulizatul Ulfa, pamit undur diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk nonton BBM di acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Juju, pamit Mbak Juju. Terima kasih Tribuners Medan, bye-bye.